Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil posisi dulu, guys. Kita ambil posisi, atur posisinya dulu. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pidato Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Presiden Prabowo, mengenai apa ini? Mengenai hukuman bagi para koruptor. Sebagai bangsa yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, penting bagi kita semua untuk memahami langkah-langkah yang diusulkan oleh Presiden dalam mengulangi masalah ini. Jadi teman-teman, pada Desember 2024 dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo kalau nggak salah, Mesir, Presiden Pak Prabowo menyatakan niatnya untuk memberantas memberantas lagi. Bapak Presiden menyatakan niatnya untuk memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk segera bertobat, untuk segera membersihkan diri dan mengembalikan uang yang mereka curi gitu loh. Nah, kurang lebih begini kata-katanya, kurang lebih yang, "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan, tolong." Gimana sih? Hai, kita baca aja lah, baca skripnya ya. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, yang mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nah, Koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. begitulah kurang lebih pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi pernyataan ini menunjukkan pendekatan restoratif di mana pengembalian kerugian negara menjadi prioritas utama. Nah, Pak Prabowo juga menekankan bahwa pemerintahan akan membuat mekanisme pengembalian dana hasil korupsi yang dapat dilakukan tanpa diketahui publik. Nah, jadi agak sembunyi-sembunyi lah gitu, maksudnya bukan sembunyi ya, biar si koruptor ini nggak malu lah, dikasih kesempatan lah sama Pak Prabowo ini ya. Mirip dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty sebelumnya. Nah, gitulah pokoknya. Jadi selain pendekatan restoratif, Bapak Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Pada Januari 2025, beliau mengusulkan agar koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar dijatuhi hukuman penjara hingga 50 tahun. Menanggapi usulan ini, justru bicara Mahkamah Agung Yanto menjelaskan bahwa hukuman maksimal yang diatur dalam undang-undang saat ini adalah 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan tertentu seperti korupsi saat bencana alam atau krisis ekonomi, hukuman mati dapat diterapkan. Bagus ini, dapat diterapkan ya. Pada Maret 2025, Presiden Prabowo mengusulkan pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Beliau menyatakan, begini pernyataannya, "Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat kokoh, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar di malam hari." Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Begitulah kurang lebih kutipan dari Bapak Presiden tercinta kita.
Usulan ini bertujuan untuk memberikan efek jerah bagi para koruptor dengan menempatkan mereka di lokasi yang terisolasi dan memiliki keamanan yang sangat tinggi gitu teman-teman. Jadi itu usulan yang sangat bagus menurutku ya. Nah, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap korupsi sebelumnya telah lama disuarakan pada tahun 2011. Beliau pernah menyatakan dukungannya terhadap hukuman mati bagi koruptor. Dalam sebuah cuitan di media sosial, beliau menulis, saya tidak bangsa. Saya tidak. Apa sih cuitannya? Kita lihat dulu. Saya tidak bangga. Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Itu adalah cuitan di 2011 Bapak Prabowo Subianto di Twitternya ya. Pernyataan ini merupakan konsistensi sikap beliau dalam memerangi korupsi di negara kita Indonesia tercinta. Sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen dalam memerangi korupsi. Dalam pidato pelantikannya, beliau menyatakan perang terhadap korupsi dan menekan pentingnya kemandirian pangan dan energi serta persiapan menghadapi kemungkinan konflik di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Beliau juga menekankan bahwa korupsi hanya akan membawa kehancuran bagi suatu negara dan bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran jika korupsi masih merajalela, teman-teman. Jadi apa ya? Hukuman ini nih apa ya? Jadi kalau koruptor itu emang sebaiknya dihukum dengan ya semaksimal-maksimalnya mungkin hukuman mati sih saya setuju sih ya. Atau kalau mencuri kan potong tangannya. Tapi kalau untuk koruptor penggal mungkin dibunuh apa ya hukumannya. Ya itulah pokoknya wajib ya. Kalau saya sebagai warga Indonesia sangat mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Bahwasanya koruptor itu harus dihukum mati gitu loh. Karena apa? Biar menjadi pelajaran buat yang lain, buat anggota-anggota yang lain agar berpikir ulang untuk untuk mengambil uang rakyat gitu loh. Jadi untuk efek jerah lah gitu loh. Biar yang lain mikir-mikir lah saya mau korupsi lah nanti dihukum mati gitu. Bahkan kalau di negara-negara maju kayak Cina kalau enggak salah itu Korea Utara atau Korea Selatan itu ya. Itu mereka malah tidak ada ampun untuk para pelaku korupsi gitu loh. Nah, dari berbagai pidato dan pernyataan yang telah disampaikan, jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pendekatan yang diusulkan mencakup pemberian kesempatan bagi para koruptor untuk mengembalikan uang negara, penegakan hukum berat, pembangunan penjara khusus di pulau terpencil, dan dukungan terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi berat. Nah, semua langkah ini ya diharapkan dapat memberikan efek jerah dan membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Silakan tinggalkan jejak yang baik-baik saja ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.